Ini adalah kisah seorang pangeran yang jatuh, yang hanya dengan kelicikan dan keputusasaan, memanipulasi kekaisaran terkuat di dunia, gerombolan Mongol Kubilai Han, untuk bertindak sebagai pasukan pribadinya. Kisah ini tentang balas dendam yang terencana dan pembangunan bangsa yang berani, mengeksplorasi gagasan bahwa kekaisaran sejati tidak ditaklukkan dengan kekuatan brutal, harimau, melainkan lahir dari tipu daya brilian, rubah. Kisah ini adalah mitos pendiri yang dipenuhi pengkhianatan, di mana kesetiaan adalah mata uang yang harus dikorbankan, dan bahkan kemenangan pun terasa pahit. Seorang pangeran Singhasari yang muda, karismatik, dan sangat cerdas. Direnggut dari rumah, keluarga, dan kehormatannya, ia terpaksa bertransformasi dari seorang bangsawan yang setia menjadi ahli sandiwara politik dan strategi militer. Sikapnya yang tenang menyembunyikan pikiran yang selalu penuh perhitungan, selalu melihat 5 langkah ke depan dalam permainan mematikan untuk bertahan hidup. Setelah raja dan ayah mertuanya dibunuh oleh seorang perampas kekuasaan dan kerajaannya hancur lebur, Wijaya terdorong oleh satu tujuan tunggal yang sangat penting, membalaskan dendam dinasti yang jatuh dan merebut kembali hak asasinya. Untuk mencapai tujuan ini, ia akan bersekutu dengan iblis, mempertaruhkan kehancuran total, dan mengkhianati semua orang yang diperlukan untuk membangun kerajaan baru yang lebih kuat dari sisa-sisa kerajaan lama. Raden Wijaya, seorang pangeran berusia akhir 20-an, dengan tubuh ramping dan kekar. Matanya adalah ciri khasnya yang paling tangguh, tenang, jeli, dan menyembunyikan kecerdasan yang tajam. Ia bergerak dengan keyakinan yang tenang yang bisa disalahartikan sebagai kerendahan hati, tetapi pikirannya adalah labirin strategi. Ia mewakili cita-cita Jawa tentang kekuatan halus yang mengalahkan kekuatan kasar. Jaya Katwang, Adipati Kediri, seorang pria berusia 50-an. Wajahnya bagaikan peta dendam lama dan ambisi yang membara. Ia adalah seorang pejuang Jawa tradisionalis yang percaya bahwa tahta Singhasari telah direbut dari leluhurnya. Ia merupakan perwujudan dari persaingan internal dan dendam yang membara yang melanda kerajaan. Ike Mese, Jenderal Mongol dari Armada Yuan. Seorang prajurit karir, ia disiplin, efisien, dan sangat meremehkan apa yang ia anggap sebagai bangsa barbar selatan yang tidak terorganisir. Ia mengikuti perintah Kubilai Han dengan kesetiaan penuh, tetapi kurang imajinasi untuk melihat jebakan politik yang disiapkan untuknya. Ia adalah kekuatan yang tak terhentikan, sang harimau. Halayudha, seorang pejabat tinggi dan penasihat. Senyumnya adalah topeng kesetiaan, kata-katanya berlumur madu, tetapi hatinya adalah sarang ular berbisa. Seorang manipulator ulung dan tukang bisik racun. Ia bermain panjang demi kekuasaan pribadi, memandang raja dan pemberontak hanya sebagai pion di papannya. Di istana megah Singhasari, Raja Kertanegara duduk di singgasananya, memancarkan kekuasaan. Kerajaan berada di puncak kejayaannya. Panji-panji berkibar, dan istana bagai permadani sutra dan emas. Ia disebut Raja Singa, dan kebanggaannya seluas wilayah kekuasaannya. Ayah mertua saya, Raja Kertanegara, adalah seorang pria yang tak pernah melihat cakrawala yang tak dapat ditaklukkannya. Ia membangun Singhasari menjadi kerajaan yang dihormati seluruh lautan selatan. Ia percaya bahwa kekuasaannya mutlak, takdirnya ilahi. Namun, tatapan seekor singa, yang terpaku pada cakrawala yang jauh, seringkali gagal melihat ular di kakinya, atau badai yang berkumpul jauh di utara. Suasana di ruang singgasana yang menegangkan. Seorang utusan Mongol, mengenakan baju zirah lamelar dan sutra, berdiri di hadapan Kertanegara. Ia berbicara dengan arogansi yang dingin, menuntut upeti untuk Kubilai Han yang agung. Para bangsawan Jawa tampak gelisah. Mereka datang dari utara, dari negeri Han Agung, seorang pria yang menyebut dirinya Kaisar Dunia. Kata-kata mereka bukanlah sebuah permintaan, melainkan sebuah perintah, terbungkus dalam ancaman pemusnahan yang terselubung. Bagi mereka, kami hanyalah permata lain yang akan ditambahkan ke mahkota tuan mereka. Mereka tidak memahami watak seorang Raja Jawa. Kertanegara mendengarkan. Amarah yang perlahan dan berbahaya membuncah di matanya. Ia berdiri, menghunus keris, dan dengan gerakan yang mengejutkan, ia memotong telinga utusan itu, atau dalam beberapa kisah, mencap wajahnya. Ini upeti Singhasari. Geramnya. Bawa pesan ini kembali ke tuanmu. Itu adalah tindakan pembangkangan murni dan murni. Sebuah
sebuah penghinaan yang akan menggema di seberang lautan dan mengguncang fondasi singgasana naga. Pada saat itu, Kertanegara menyegel takdirnya dan takdir kita semua. Ia telah melempar batu ke harimau terhebat yang pernah dikenal dunia. Kita semua tahu harimau itu akan datang untuk kita. Di istananya di Kediri, Jayakatwang mendengar kabar tentang pembangkangan Kertanegara. Senyum licik dan perlahan mengembang di wajahnya. Ia menatap peta Singhasari. Ambisinya akhirnya mendapat kesempatan. Kertanegara sedang menatap utara, mencari armada Mongol yang telah diprovokasinya. Namun, serangan pertama datang dari dalam negeri kita sendiri. Jayakatwang, Adipati Kediri, menyimpan dendam setua dinastinya. Ia melihat seorang raja yang teralihkan perhatiannya, pasukannya yang salah arah, dan kesempatan untuk merebut kembali kejayaan yang ia rasa telah dicuri dari para leluhurnya. Harimau itu masih berada di seberang lautan, tetapi ular berbisa sudah berada di Taman Raja. Kertanegara mengirimkan sebagian besar pasukan Singhasari ke Sumatera untuk memadamkan pemberontakan dan memperluas pengaruhnya. Sebuah tindakan yang menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Wijaya terlihat menentang langkah tersebut, tetapi ia ditolak. Kesombongan menjadi kelemahan fatalnya. Yakin bahwa ancaman Mongol akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud, ia mengirim prajurit terbaik kami untuk mengamankan Laut Barat. Saya memohon kepadanya, mengatakan bahwa jantung kami dibiarkan terbuka, tetapi ia tidak mau mendengarkan. Ia sedang menopang dinding rumahnya, sementara seorang pengkhianat sedang menggali terowongan di bawah fondasi. Pasukan Jayakatwang, dalam serangan mendadak, menyerbu ibu kota. Pasukan pengawal yang tersisa kewalahan. Kamera berfokus pada kekacauan, kebakaran, dan pertempuran sengit di istana. Kertanegara gugur dalam pertempuran. Seekor singa diserbu hiena. Mereka datang di malam hari, banjir api dan baja. Mereka mendapati ibu kota tak terlindungi, seorang raja tanpa pasukannya. Ia gugur sebagaimana ia hidup, dengan pedang di tangan dan perlawanan di hatinya. Aku berjuang bersamanya, tetapi kami bagaikan pulau yang diterjang ombak pasang. Aku menyaksikan kejayaan Singhasari padam, cahayanya dipadamkan oleh keserakahan seorang yang lebih rendah. Wijaya dan segelintir pengikut setianya, termasuk para pendekar Ranggalawe dan Sora, melarikan diri dari ibu kota yang terbakar ke dalam hutan lebat. Ia kini menjadi pangeran tanpa kerajaan, seorang suami yang keluarganya ditawan, seorang panglima tanpa pasukan. Untuk bertahan hidup, aku harus menjadi hantu. Kami melarikan diri ke hutan, raungan anak buah Jayakatwang di belakang kami, abu kehidupan kami mengendap di pundak kami. Dalam semalam, aku kehilangan segalanya. Namun dalam kegelapan yang mencekam itu, benih rencana yang dingin dan keras mulai berakar di benakku. Balas dendam takkan cukup. Aku perlu membangun sesuatu yang tak akan pernah runtuh seperti ini lagi. Wijaya, dengan langkah terencana dan berpura-pura menyerah kepada Jayakatwang, dibantu oleh manuver diplomatik seorang bupati dari Madura. Jayakatwang, yang kini duduk dengan angkuh di atas tahta, memaafkan Wijaya. Serangan frontal adalah bunuh diri. Perang yang berlarut-larut mustahil. Maka, kupersembahkan kepada Jayakatwang satu hal yang tak dapat ditolak oleh seorang perampas kekuasaan yang sombong, ketundukan saingannya. Kutekuk lutut. Kupanggil dia raja. Itu racun yang harus kutelan untuk bertahan hidup. Sebuah perwujudan kesetiaan yang menutupi niat membunuh di hatiku. Ia pikir ia telah menjinakkanku, tetapi ia hanya memberiku waktu. Jayakatwang menghadiahkan Wijaya sebidang tanah terpencil yang tak berharga, hutan belantara yang luas dan liar ditarik. Ini adalah tindakan ejekan, pengasingan yang disamarkan sebagai hadiah. Ia mengirimku ke hutan belantara, tempat yang dianggap angker dan tak ramah. Itu adalah penghinaan terakhirnya, tempat untuk melupakanku. Ia tak menyadari bahwa ia telah memberiku apa yang kubutuhkan. Tempat untuk mengumpulkan kekuatan, untuk membentuk pasukan baruku secara rahasia, dan untuk menunggu. Ia memberiku sebidang tanah untuk membangun dunia baru. Wijaya dan anak buahnya sedang membersihkan hutan. Salah satu anak buahnya, kelelahan, menggigit buah bael yang aneh lalu memuntahkannya. Jijik dengan rasa pahitnya yang kuat, Wijaya mengambil satu buah, mengamatinya dengan saksama. Tanah itu tak kenal ampun. Buah maja yang tumbuh di sana begitu pahit, hingga rasanya sulit untuk dicicipi.
Anak buahku mengutuknya. Namun aku melihatnya sebagai simbol perjuangan kami, simbol pahitnya kekalahan dan pengasingan yang kini kami tanggung. Kami akan menamai rumah baru kami dengan buah ini. Majapahit. Maja yang pahit. Semoga semua yang datang ke sini mengingat penderitaan kami, dan harga pahit yang harus dibayar musuh-musuh kami. Di balik lindungan hutan, desa Majapahit tumbuh. Desa itu lebih seperti kamp militer tersembunyi daripada desa. Para pengungsi dan prajurit yang masih setia pada dinasti lama berbondong-bondong ke Panji Wijaya. Mereka menempa senjata, berlatih secara rahasia, dan membangun komunitas yang terikat oleh kehilangan dan haus akan balas dendam. Dari tanah pahit itu, tumbuhlah harapan baru. Kami adalah kerajaan orang-orang buangan, pasukan hantu yang bersiap menghadapi perang yang tak seorang pun tahu akan datang. Setiap ayunan kapak, setiap pukulan palu di bengkel, adalah sumpah pemberontakan yang diam-diam. Kami membangun lebih dari sekadar gubuk dan pagar, kami membangun jantung sebuah kerajaan. Cakrawala Laut Jawa, gelap dengan layar-layar. Bukan beberapa lusin, melainkan ratusan. Hutan tiang-tiang kapal. Armada Mongol, 1000 kapal, telah tiba. Sungguh pemandangan yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Dan kemudian, harimau itu tiba. Hinaan Kertanegara telah terjawab. Sebuah armada yang lebih besar daripada apapun yang pernah disaksikan lautan kita, membawa murka Han Agung. Mereka datang untuk seekor singa, tetapi mereka akan menemukan seekor rubah yang menunggu mereka. Dunia hampir menahan napas. Wijaya mengirim utusan ke armada Mongol. Ia tidak melawan. Ia menawarkan aliansi. Pesannya sederhana. Akulah pewaris sah negeri ini. Jaya Katwang, si perampas tahta, memegang tahtaku. Bantu aku mengalahkannya, dan aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Penyerahan diri, upeti, dan putri-putri tercantik di Jawa. Dewan, saya menganggap saya gila. Mengundang para penjajah ke darat, untuk berdamai dengan monster-monster yang telah ditentang raja kita? Tapi saya tahu pikiran orang Mongol. Mereka penakluk, bukan diplomat. Mereka menginginkan kemenangan cepat, sebuah piala untuk Han mereka. Saya menawarkan mereka jalan termudah menuju kemenangan itu, dengan diri saya sebagai pemandu yang bersedia. Saya akan menggiring harimau itu ke tenggorokan musuh saya. Wijaya bertemu Jenderal Ikemese di pesisir. Kontrasnya sangat mencolok. Sekelompok kecil prajurit Jawa dan barisan prajurit Mongol dan Tiongkok yang disiplin dan tak terhitung jumlahnya. Ikemese skeptis tetapi melihat nilai strategis dalam tawaran Wijaya. Sebuah aliansi pun terbentuk. Berdiri di hadapannya, aku merasakan betapa besarnya pengaruhannya. Ia menganggapku sebagai pion yang berguna, seorang kepala suku setempat yang akan menyelamatkannya dari kesulitan peperangan yang panjang. Ia tidak melihat betapa rumitnya permainan yang kami mainkan. Aku menjanjikan upeti dan kesetiaan kepadanya, meskipun tahu aku hanya akan memberinya api dan pengkhianatan. Para prajurit Mongol, dengan mesin pengepungan dan kavaleri mereka, berbaris bersama para prajurit tombak Jawa Wijaya. Mereka berkomunikasi melalui penerjemah. Ketegangan dan ketidakpercayaan terus-menerus terjadi. Orang Jawa mengajari pasukan Mongol cara menjelajahi hutan lebat, sambil memetakan kelemahan mereka. Kami menjadi pemandu mereka, pengintai mereka, kunci mereka menuju negeri yang tak mereka pahami ini. Kami mengajari mereka rahasia-rahasia rimba sambil mempelajari rahasia mereka. Saya mengamati formasi mereka, rantai komando mereka, ketergantungan mereka pada taktik lapangan terbuka. Setiap momen yang dihabiskan sebagai sekutu, mereka adalah pelajaran tentang cara membunuh mereka nanti. Ranggalawe, salah satu komandan Wijaya yang paling berapi-api dan setia, menghadapinya. Kau akan membiarkan orang-orang barbar ini berjalan di tanah suci kita? Kau akan tunduk pada mereka. Wijaya meletakkan tangan di bahunya. Untuk menang, Ranggalawe, pertama-tama kita harus bersedia terlihat kalah. Kesetiaan anak buahku adalah harta karun terbesarku, dan aku mengujinya hingga titik nadir. Ranggalawe melihat hitam dan putih, kehormatan dan aib. Ia belum mampu melihat mahakarya yang kulukis dengan nuansa abu-abu. Kepercayaan, kataku kepada mereka, adalah senjata pamungkas, yang hanya boleh digunakan ketika waktunya tepat. Pasukan gabungan Mongol Jawa mengepung Daha, ibu kota Jaya Katwang.
Trebuset Mongol, bentuk peperangan baru yang mengerikan, menghancurkan tembok kota. Para prajurit Jawa menyerbu melalui celah-celah tembok. Kekuatan yang telah kulepaskan pada rakyatku sendiri sungguh mengerikan. Mesin perang Mongol merobohkan tembok yang telah berdiri selama seabad. Kami menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang, dan kehancurannya luar biasa. Aku menyaksikan semuanya dengan hati yang dingin, karena setiap batu yang jatuh adalah batu fondasi kerajaanku sendiri. Wijaya menghadapi Jayakatwang yang kalah di ruang singgasananya yang hancur. Kau mencuri kerajaan, tapi kau tidak tahu bagaimana cara mempertahankannya. Kata Wijaya, sementara tentara Mongol menyeret perampas itu pergi. Jayakatwang dieksekusi. Akhirnya aku berdiri di hadapan orang yang telah membunuh rajaku dan menghancurkan rumahku. Namun, pembalasan dendam itu hampa, singkat, dan pahit. Ia hanyalah rintangan pertama. Kematiannya bukanlah akhir dari perangku, ia hanyalah akhir dari babak pertama. Musuh yang sebenarnya sedang merayakan kemenangan mereka di sisiku. Bangsa Mongol merayakan kemenangan cepat mereka. Ike Mese merasa senang. Wijaya mengumumkan bahwa ia harus kembali ke ibu kotanya, Majapahit, untuk mempersiapkan upeti yang dijanjikan dan para putri kerajaan. Ia meminta pengawalan tak bersenjata yang terdiri dari 200 prajurit terbaik Ike Mese sebagai barisan kehormatan. Kesombongan mereka adalah kelemahan mereka. Mabuk kemenangan, mereka yakin perang telah usai. Mereka menganggap permintaanku sebagai tanda ketundukan, formalitas yang terhormat. Aku mengundang serigala-serigala terbaik mereka ke sarangku, memisahkan mereka dari kawanan. Perangkapnya akan segera dipasang. Pasukan kehormatan Mongol berjalan bersama pasukan Wijaya melintasi hutan menuju desa tersembunyi Majapahit. Mereka merasa tenang, penuh kemenangan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang dituntun menuju kehancuran. Perjalanan pulang adalah doa yang hening dan menegangkan. Setiap langkah membawa mereka semakin dalam ke wilayahku, semakin jauh dari keamanan kapal mereka, semakin jauh dari komando jenderal mereka. Rimba, yang dulunya penjaraku, kini menjadi senjata terhebatku. Rimba mengawasi mereka, menunggu untuk menelan mereka bulat-bulat. Mereka tiba di gerbang Majapahit. Penduduk desa tampak menyambut mereka. Wijaya menoleh ke arah komandan pengawal Mongol dan tersenyum tipis. Di kejauhan, sebuah ketukan lantang dari kulkul, gendang kayu, bergema di hutan. Itulah sinyalnya. Inilah momennya. Titik balik di mana sebuah kekaisaran akan lahir atau aku akan hancur total. Satu suara tunggal untuk melepaskan badai amarah yang terpendam. Bagi pasukanku, itu adalah suara pembebasan. Bagi bangsa Mongol, itu adalah suara peti mati yang ditutup. Dari segala penjuru, para pejuang Jawa yang bersembunyi muncul dari hutan dan dari dalam desa. Pasukan pengawal Mongol yang tak bersenjata dibantai dalam penyergapan yang cepat, brutal, dan sempurna. Tak ada yang selamat. Itu adalah pembantaian yang telak dan tanpa ampun. Penduduk desa adalah prajurit elit saya. Gubuk-gubuk penyambutan adalah barak. Pasukan saya bertempur dengan amarah rakyat yang sedang merebut kembali jiwa mereka. Kami tak kenal ampun. Ini bukan pertempuran, ini adalah deklarasi kemerdekaan yang berdarah-darah. Di saat yang sama dengan penyergapan itu, Ranggalawe dan pasukan kavaleri kecil yang bersembunyi di dekat perkemahan Mongol melancarkan serangan mendadak, menyebarkan kekacauan dan kebingungan, mengulur waktu yang berharga. Seorang penunggang kuda dikirim ke pasukan Angkatan Laut Wijaya yang tersembunyi di muara sungai. Di kamp utama, Jenderal Ike Mese mendengar tentang serangan itu. Para pengintainya melaporkan kekacauan. Ia tidak mengerti. Apakah ini pemberontakan? Apakah mereka diserang oleh sisa-sisa pasukan Jayakatwang? Sekutu, Jawanya telah pergi. Ia telah dipermainkan. Aku telah memenggal kepala harimau itu dari tubuhnya. Sang jenderal buta, menerima laporan yang saling bertentangan, dan tak mampu mempercayai matanya sendiri. Aku telah memanfaatkan persepsinya tentangku sebagai pangeran yang lemah dan tunduk untuk melawannya. Saat ia menyadari pionnya adalah seorang raja, semuanya sudah terlambat. Pasukan Mongol, yang kini menyadari sepenuhnya betapa besarnya pengkhianatan tersebut, mulai mundur dengan panik ke kapal-kapal mereka. Namun, pasukan Wijaya ada di mana-mana, menggunakan taktik gerilya,
mengganggu sisi-sisi mereka dari hutan, menebang pohon untuk menghalangi jalan mereka. Kekuatan mereka terletak pada pertempuran terbuka, di medan yang lapang. Aku tak memberi mereka keduanya. Aku memberi mereka hutan yang menyesakkan, ratusan penyergapan kecil, perang hantu dan bayangan. Kami menguras darah mereka di setiap langkah, mengubah barisan terorganisir mereka menjadi penyerbuan panik dan putus asa menuju pantai. Kami tidak berusaha mengalahkan mereka dalam satu pertempuran. Kami berusaha membuat mereka melarikan diri. Angin berubah. Langit berubah menjadi kelabu gelap. Musim hujan akan datang. Bangsa Mongol tahu jika mereka tidak berlayar sekarang, mereka akan terjebak di tanah yang tidak bersahabat ini selama 6 bulan lagi. Langit sendiri adalah sekutuku. Setiap pejuang dan pelaut di lautan ini tahu ritme musim hujan. Ia adalah dewa yang menentukan syarat-syarat perjalanan. Kesempatan terakhir bangsa Mongol untuk melarikan diri adalah lenyap bersama setiap hembusan angin. Aku tidak hanya melawan pasukan mereka, aku juga melawan kalender mereka. Saat kapal-kapal Mongol mencoba mengarungi sungai menuju laut, rakit-rakit api dan kano perang Jawa yang kecil menyerang mereka, mengerumuni kapal-kapal Jung besar, dan membakarnya. Angkatan Laut Yuan yang perkasa pun dilanda kekacauan. Di laut lepas, armada mereka tak terkalahkan. Di sungai-sungai kami yang sempit, mereka bagaikan raksasa-raksasa canggung yang diganggu tawon. Kami tak bisa menenggelamkan mereka semua, tapi kami bisa membuat pelarian mereka seperti neraka. Kami mengubah sungai-sungai kami menjadi medan perang yang dipenuhi api dan kepanikan. Sisa-sisa armada Mongol yang babak belur dan terbakar tertatih-tatih meninggalkan pesisir Jawa, meninggalkan ribuan prajurit. Mereka dikejar oleh angin muson yang tak kenal ampun. Mereka pergi dengan malu. Pasukan Han yang besar dan tak terkalahkan, dikalahkan bukan oleh kekuatan yang lebih unggul, melainkan oleh tipu daya. Aku telah menggunakan kekuatan mereka untuk menempatkan diriku di atas tahta, lalu menghancurkan mereka dengan tanah yang ingin mereka taklukkan. Kemenangan itu akan dikisahkan dalam kisah-kisah selama 100 tahun. Dalam sebuah upacara sederhana di jantung ibu kota barunya, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Kertarajasa Jayawardhana. Ia menikahi keempat putri Kertanegara, mengamankan garis keturunan. Para panglima setianya, Ranggalawe, Sora, dan Nambi, berdiri di sisinya. Pada hari itu, kerajaan Majapahit resmi lahir. Aku mengambil nama Kertarajasa, mengikat yang baru dengan yang lama. Aku menikahi para putri, sebuah langkah politik untuk memperkuat klaimku dan menyembuhkan luka dinasti. Kami telah mencapai hal yang mustahil. Masa depan tampak tak terbatas, zaman keemasan menunggu untuk dibangun. Raja Kertarajasa dengan murah hati menghadiahi para pengikutnya. Ranggalawe diangkat menjadi Adipati Tuban. Sora dan Nambi dianugerahi jabatan tinggi. Pesta dan perayaan pun digelar. Kepahitan tampaknya telah berlalu. Aku berutang tahtaku kepada orang-orang yang berdiri di sampingku di hari-hari tergelap. Kesetiaan mereka adalah fondasi kerajaan baruku. Aku memberi mereka gelar, tanah, dan kekuasaan, meyakini cinta mereka kepadaku tak tergoyahkan seperti cintaku kepada mereka. Aku percaya ikatan yang ditempa dalam perang tak terpatahkan. Aku bodoh. Kita melihat pengaruh halus dari wajah baru di istana, Mahapati Halayuda. Ia selalu hadir, berbisik di telinga raja, menawarkan nasihat, menabur benih-benih halus ketidakpercayaan terhadap para komandan lama yang terlalu berkuasa. Halayuda dengan tenang menunjukkan kepada raja bagaimana pemerintahan Ranggalawe atas pelabuhan Tuban yang kaya memberinya kekuasaan independen yang sangat besar. Ia membingkainya sebagai keprihatinan terhadap stabilitas kerajaan, bukan sebagai tuduhan. Ranggalawe, yang sombong dan pemarah, memprotes penunjukan pengadilan yang menurutnya tidak adil, terutama promosi Nambi, yang ia anggap sebagai manuver Halayuda. Ia mengutarakan pendapatnya secara terbuka dan tidak sopan di pengadilan. Ranggalawe selalu menjadi orang yang jujur dan murni. Ia melihat ketidakadilan yang diatur oleh orang yang tak ia percayai, dan ia pun mengungkapkannya. Namun, medan pertempuran yang terbuka bukanlah istana kerajaan. Protesnya yang jujur dibingkai ulang oleh Halayudha sebagai tantangan terhadap otoritas saya, sebagai tanda-tanda awal pemberontakan. Merasa dihina dan diabaikan oleh raja yang turut diciptakannya, Ranggalawe yang murka kembali ke Tuban dan mengibarkan panji-panjinya.
Ia tidak memberontak terhadap Wijaya, melainkan terhadap pengaruh beracun, Halayudha. Namun di mata hukum, itu adalah pengkhianatan. Wijaya, dengan berat hati, terpaksa mengirim pasukan kerajaan melawan Ranggalawe. Pertempuran itu sengit dan personal. Para sahabat lama kini terpaksa saling membunuh. Aku pernah menghadapi bangsa Mongol, pasukan perampas kekuasaan. Tapi ini neraka yang berbeda. Menyaksikan orang-orang yang telah berdarah untukku, yang telah berbagi pengasingan denganku, kini mati di tangan saudara-saudara mereka, itu adalah luka bagi jiwa kerajaan mudaku. Setiap korban adalah kemenangan bagi Halayudha. Dalam duel klimaks di sungai, Ranggalawe terbunuh. Pria yang membunuhnya, Kebo Anabrang, juga tewas dalam pertarungan itu. Tidak ada pemenang di sini, hanya kekalahan. Wijaya memandang dari kejauhan. Wajahnya diselimuti duka yang mendalam. Aku menyaksikannya gugur, pejuang Agung Tuban, sahabatku yang tangguh dan setia. Kematiannya memecahkan masalah politik, tetapi meninggalkan luka batin yang tak kunjung sembuh. Halayudha datang kepadaku dan berbicara tentang kesedihan yang diperlukan untuk mengamankan kerajaan. Saat itu, aku menatap wajahnya yang tenang dan merasakan dinginnya rasa takut yang pertama. Pola itu berulang. Halayudha, yang kini semakin dipercaya oleh raja, mulai mengisolasi salah satu pengawal lama, prajurit Sora. Ia memanfaatkan kesedihan Sora atas kematian Ranggalawe untuk menggambarkannya sebagai seorang pembangkang. Setelah Ranggalawe pergi, Halayudha beralih ke target berikutnya. Ia berbisik bahwa Sora terlalu berduka atas seorang pengkhianat, bahwa kesetiaannya kini terbagi. Ia seorang seniman, dan kanvasnya adalah istanaku, catnya adalah kebohongan dan paranoia. Ia memangkas cabang-cabang dukunganku, membuatku semakin sendirian dan hanya bergantung padanya. Wijaya sedang meninjau laporan tentang dugaan pengkhianatan Sora. Bukti yang diberikan oleh Halayudha terlalu sempurna, terlalu akurat. Ia teringat tatapan mata Ranggalawe, sifat konflik yang direkayasa. Ia mengeluarkan sebuah peta, menandai orang-orang yang telah gugur atau disingkirkan. Mereka semua adalah pengikut aslinya yang sangat setia. Hanya Halayudha dan para pengikutnya yang bangkit. Itu adalah nada samar yang sumbang dalam lagu pengkhianatan yang digubah dengan sempurna. Sebuah detail yang tidak pas. Tiba-tiba, saya melihat 2 tahun terakhir bukan sebagai serangkaian pemberontakan yang malang, melainkan sebagai sebuah kampanye sistematis. Musuh sejati bukanlah para pemberontak. Musuh sejati telah menasihati saya tentang cara membunuh mereka. Darah saya membeku. Wijaya memanggil Sora, tetapi tidak dengan pasukan. Ia berpura-pura masih percaya pada nasihat Halayudha, berpura-pura menjadi raja yang tertipu. Ia kini mengamati Halayudha dengan saksama, melihat kilatan kemenangan di matanya setiap kali, bukti baru dihadirkan. Bagaimana caranya melawan bayangan yang tahu setiap pikiranmu? Aku harus menjadi aktor yang lebih baik daripada dia yang seorang manipulator. Aku harus membuatnya percaya bahwa dia masih memegang kendali, bahwa dia sedang menuntunku untuk menghancurkan sahabat sejatiku yang terakhir. Aku akan membiarkannya membangun seluruh tiang gantungan sebelum aku mengungkapkan bahwa aku bukan orang yang akan digantung. Halayudha berhasil memprovokasi pemberontakan dari tokoh lain, Kuti. Kali ini, Wijaya membiarkannya terjadi, menggunakan pengawal kerajaannya untuk melindungi dirinya sendiri sambil membiarkan pemberontakan tersebut mengungkap semua pion Halayudha yang tersisa. Pemberontakan terakhir ini adalah api penyucian. Aku membiarkan penyakit itu mewujud sepenuhnya, untuk melihat seberapa jauh infeksi itu telah menyebar. Sementara Halayudha percaya aku bersembunyi di istanaku, aku mencatat setiap bangsawan yang bergabung dengan Panji Kuti. Aku mendapatkan daftar terakhir yang jelas tentang setiap orang yang telah dikorupsi oleh menteri utamaku. Setelah pemberontakan Kuti ditumpas, Halayudha memasuki ruang singgasana, berharap diangkat menjadi satu-satunya wali raja, kemenangan terakhirnya. Namun, ia mendapati ruangan itu dipenuhi pengawal istana yang paling setia. Pintu-pintu di belakangnya terkunci rapat. Di atas singgasana, raut wajah Wijaya tak lagi sedih atau bingung. Wajahnya sedingin es. Ia memasuki ruang singgasana sebagai seorang mahapati, berharap meninggalkan seorang raja de facto. Ia pikir ia datang untuk menerima hadiah terakhirnya.
Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju pengadilan dan eksekusinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak pengasinganku, si rubah hendak menunjukkan taringnya kepada ular. Wijaya dengan tenang mencatat setiap konspirasi, setiap kebohongan, setiap orang yang ditipu Halayuda. Ia membeberkan seluruh jaringan penipuan. Untuk setiap poin, seorang saksi atau bukti dihadirkan yang menurut Halayuda telah dikubur. Ketenangan sang menteri yang manipulatif akhirnya hancur. Kubacakan dosa-dosanya satu persatu. Kutunjukkan bagaimana aku telah mengurai jalinan yang telah ia jalin dengan begitu hati-hati. Pria yang hidup dengan kata-kata itu mendapati dirinya tak lagi memiliki kata-kata. Di matanya, aku tak melihat seorang jenius politik, melainkan seorang pria picik dan pengecut yang takut dilihat apa adanya. Halayuda diseret pergi sambil menjerit. Wijaya duduk sendirian di singgasananya di aula kosong. Keheningan memekakan telinga. Ia telah mengamankan kerajaannya, tetapi pengorbanannya sangat besar. Wajah-wajah sahabat-sahabatnya yang setia dan telah tiada menghantuinya. Aku telah menang. Kerajaanku aman, pengkhianat terbongkar. Namun kemenangan itu terasa seperti abu di mulutku. Demi menyelamatkan mahkotaku, aku terpaksa hanya berpangku tangan dan menyaksikan orang-orang yang mencintaiku berbaris menuju kematian mereka. Aku telah membangun kerajaanku di atas fondasi strategi brilian dan duka mendalam yang mendalam. Gayatri Rajapatni, istri termuda dan paling tajam di antara istri-istrinya, menghampirinya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam lengannya dengan hangat untuk menenangkannya. Ia mengerti harga yang harus dibayarnya. Pada istri-istri saya, putri-putri Kertanegara, saya menemukan kekuatan. Terutama pada Gayatri, yang pikirannya setajam menteri istana manapun. Ia memahami kalkulasi kekuasaan yang mengerikan. Dukungan diamnya bagaikan balsem untuk luka yang saya khawatirkan takkan pernah sembuh. Pada dirinya, saya menemukan bukan hanya seorang ratu, melainkan seorang mitra. Wijaya memanggil Nambi, pria yang promosinya membuat Ranggalawe begitu marah. Nambi telah membuktikan kesetiaannya selama masa sulit itu. Wijaya mengangkatnya, mulai membangun kembali istananya berdasarkan kepercayaan yang telah terbukti, bukan hanya persahabatan lama. Aku tak bisa menghidupkan kembali orang mati, tapi aku bisa menghormati kenangan mereka dengan membangun kerajaan yang lebih baik. Aku mulai membangun kembali pemerintahanku, kali ini dengan mata terbuka lebar terhadap racun ambisi yang halus. Kesetiaan akan dinilai dari perbuatan, bukan dari bualan atau kejayaan masa lalu. Era kepolosan telah berakhir. Raja Kertarajasa Jayawardhana, Raden Wijaya, berdiri di balkon, memandang ibu kota Majapahit yang sedang berkembang pesat. Bangunan-bangunan bata merah semakin banyak. Suara gemerlap kota yang semarak terdengar. Wajahnya letih, namun tegas. Fondasi telah diletakkan. Aku berdiri di atas kotaku, Majapahitku. Lahir dari buah pahit, didirikan di atas pengkhianatan, dan disucikan oleh api. Aku telah mengalahkan Han Agung dan membersihkan para ular berbisa dari istanaku sendiri. Aku telah kehilangan saudara-saudara, tetapi aku telah mengamankan masa depan bagi sebuah bangsa. Inilah warisanku, sebuah kerajaan yang dibangun oleh seekor rubah, yang suatu hari nanti siap menumbuhkan kekuatan seekor harimau. Pekerjaanku baru saja dimulai. Istana Majapahit. Beberapa bulan kemudian, suasananya teratur, tetapi tenang. Energi Ranggalawe yang berapi-api dan kehadiran Sora yang riuh telah lenyap. Sebagai gantinya, ada formalitas yang tenang dan hati-hati. Pemberontakan telah usai, tetapi hantu-hantunya tetap ada. Kemenangan dalam perang saudara tidak dirayakan dengan parade. Kemenangan itu ditandai dengan kursi-kursi kosong di meja dewan dan keheningan yang menyelimuti tempat tawa pernah bersemayam. Kita telah membersihkan pengkhianatan, tetapi dengan melakukannya, kita juga telah membersihkan sebagian jiwa kita sendiri. Istana saya kini loyal dan efisien, tetapi api semangat masa-masa awal berdirinya telah dipadamkan menjadi bara api yang dingin. Kertarajasa menugaskan proyek-proyek pembangunan besar-besaran. Candi-candi dari bata merah, kolam air tawar yang luas, dan jalan beraspal yang lebar. Para perajin dan pembangun terampil dari seluruh Jawa didatangkan untuk membangun ibu kota baru, mengubah bekas hutan menjadi keajaiban teknik. Untuk menyembuhkan kerajaan yang terluka,
Seorang raja harus berbuat lebih dari sekadar memerintah. Ia harus membangun. Saya mencurahkan energi bangsa untuk berkreasi, bukan menghancurkan. Setiap batu bata yang diletakkan adalah tindakan perlawanan terhadap kekacauan yang telah kami alami. Kami tidak hanya membangun sebuah kota. Kami sedang menempa identitas baru, sebuah simbol nyata ketangguhan kami yang akan bertahan lebih lama dari kami semua. Kedatangan Dara Petak, seorang putri dari kerajaan Malayu Darmasraya yang kini bersekutu di Sumatera. Prosesinya eksotis dan megah. Kertarajasa menyambutnya. Sebuah pernikahan politik untuk memperkuat aliansi yang telah dimulai Kertanegara dan mengamankan sisi baratnya. Ekspedisi Sumatera, ayah mertua saya yang gagal telah meninggalkan warisan ketidakpercayaan. Saya berusaha memperbaiki jembatan itu dengan sebuah pernikahan. Dara Petak lebih dari sekadar pengantin. Ia adalah sebuah perjanjian, simbol perdamaian yang hidup antara dua kekuatan besar Nusantara. Persatuan kami adalah sebuah pesan untuk semua. Majapahit mencari sekutu, bukan sekadar pengikut. Sebuah perayaan di istana. Ratu Dara Petak telah melahirkan seorang putra, Jayanegara. Ada kegembiraan, tetapi juga ketegangan yang tersirat. Ia adalah putra sulung raja, tetapi ibunya bukan orang Jawa, yang memperumit garis suksesi di mata kaum Puritan istana. Kelahiran putra saya, pewaris laki-laki pertama saya, seharusnya menjadi momen kebahagiaan yang tak ternoda. Dan memang demikian. Namun, mukjizat ini pun diwarnai politik. Darah Sumatera kini mengalir dalam nadi calon Raja Jawa, sebuah fakta yang tak akan pernah diterima sepenuhnya oleh sebagian istana saya. Benih-benih masalah generasi mendatang sedang ditaburkan di tempat lahirnya kerajaan. Kertarajasa duduk bersama keempat istri utamanya, putri-putri Kertanegara. Mereka bukan sekadar selir, melainkan penasihat paling terpercaya. Tri Bhuvaneswari, Ratu Utama, menawarkan kebijaksanaan yang tenang, sementara Gayatri Rajapatni yang cerdik membahas masalah-masalah negara dengan pemikiran politik yang luar biasa tajam. Sementara orang-orang seperti Halayuda berkomplot dengan kata-kata beracun, saya menemukan nasihat sejati dalam diri putri-putri raja yang telah tumbang. Mereka adalah kenangan hidup Singhasari, penjaga warisannya. Tri Bhuvaneswari adalah jantung kerajaan, tetapi Gayatri adalah pikirannya. Ia melihat dunia dengan kejernihan yang menyaingi kejernihan saya, dan kebijaksanaannya menjadi pembimbing saya yang paling terpercaya. Wabah halus, penyakit berbisik, melanda ibu kota, menimbulkan ketakutan dan paranoia. Masa ini penuh ketidakpastian, yang oleh banyak orang dianggap sebagai hukuman ilahi atas pertumpahan darah baru-baru ini. Para tabib kerajaan tak berdaya. Negeri itu sendiri tampak berduka. Sebuah penyakit, yang lahir dari rawa-rawa dan ketakutan, menyerang kami. Para pendeta mengklaim itu adalah murka para dewa atas darah saudara-saudara yang tertumpah. Itu adalah masa yang penuh kegelisahan. Sebuah pengingat bahwa bahkan setelah kemenangan besar, sebuah kerajaan tetap rapuh, rentan terhadap ancaman, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Di dinding istana, seorang pengawal muda yang sangat fokus sedang bertugas. Ia lebih besar daripada kebanyakan orang Jawa, dengan kehadiran yang hikmat dan penuh wibawa. Namanya Gajah Mada. Ia tidak hanya menonton, ia mengamati, tanpa melewatkan apapun. Di sudut-sudut istana yang sunyi, orang-orang baru mulai menggantikan mereka. Saat itu aku samar-samar mengenalnya. Seorang pemuda di barisan pengawal kerajaan, direkomendasikan karena kekuatan dan disiplinnya yang teguh. Seorang rakyat jelata sejak lahir, tetapi bermata elang. Namanya Gajah Mada. Sebuah nama yang berarti, Jenderal Gajah. Saat itu, tak seorang pun di antara kami yang tahu betapa muluknya nama itu. Kertarajasa mengunjungi candi baru yang dibangun untuk menghormati arwah Kertanegara. Ia memandangi patung batu ayah mertuanya. Sebuah perpaduan kompleks antara rasa hormat atas visinya dan kesedihan atas kesombongannya. Aku membangun sebuah kuil untuk menghormati pria yang kematiannya telah menggerakkan takdirku. Apakah aku membencinya karena kesombongannya yang hampir menghancurkan kita semua? Ataukah aku mengaguminya karena visinya yang menginspirasiku untuk membangun lebih tinggi lagi? Dia bagaikan singa sekaligus bodoh. Dalam tatapan batunya, aku memohon ampunan atas kompromi yang telah kubuat dan kekuatan untuk menghadapi cobaan yang kutahu akan datang. Kita melihat Kertarajasa di ruang kerjanya.
Bertahun-tahun kewaspadaan yang tak henti-hentinya dan kehilangan pribadi telah menguras tenaganya. Ada garis-garis kelelahan di wajahnya, uban di rambutnya. Pangeran muda yang karismatik itu kini menjadi raja yang letih. Rubah itu menua. Sensasi berburu, adrenalin tajam untuk bertahan hidup, memudar. Sebagai gantinya, muncul beban berat pemerintahan sehari-hari yang sunyi dan menghancurkan. Setiap keputusan, setiap penunjukan, setiap desas-desus yang dibisikkan, 1000 luka kecil yang menguras vitalitas seorang raja. Aku telah memenangkan kerajaan, tetapi aku mulai merasakan harga yang harus dibayar untuk mengenakan mahkota. Seorang pedagang laut kembali dari istana Yuan di Cathay. Ia membawa kabar, Kubilai Han telah wafat. Harimau besar telah tumbang. Jenderal Ikemese, yang memimpin ekspedisi yang gagal, dihukum berat atas penghinaan yang ia buat. Kabar akhirnya sampai kepada kami bahwa Kaisar Agung, Kubilai Han, telah tiada. Kekaisarannya kini terpuruk, tergerus oleh perebutan suksesi kekuasaannya sendiri. Ancaman dari utara telah berlalu, bukan dikalahkan oleh pedang kami, melainkan oleh satu musuh yang tak dapat ditaklukkan oleh kaisar manapun, waktu. Dunia kembali berubah. Masa damai dan makmur menyelimuti Majapahit. Perdagangan berkembang pesat. Panen melimpah. Namun, Kertarajasa tampaknya tak menikmatinya. Terus-menerus mengamati wajah para abdi dalamnya, tak mampu sepenuhnya mempercayai ketenangan. Kami mencapai kedamaian yang kuinginkan, tetapi aku tak menemukan kedamaian di dalamnya. Hantu Halayudha menghantuiku. Pengkhianatannya telah mengajariku pelajaran yang mengerikan. Ancaman paling berbahaya bukanlah mereka yang membawa panji dan pedang, melainkan mereka yang tersenyum padamu di istanamu sendiri. Kerajaan yang damai, kupelajari, membutuhkan kewaspadaan yang bahkan lebih besar daripada kerajaan yang sedang berperang. Kita melihat Jaya Negara remaja. Ia manja, arogan, dan menunjukkan kegemaran pada kekejaman yang berkedok otoritas. Ia tidak memiliki kelicikan ayahnya dan keanggunan ibunya. Kertarajasa mengamatinya dengan ekspresi yang sangat gelisah. Pewarisku tumbuh menjadi seorang pria dewasa, tetapi bukan pria yang dibutuhkan kerajaan. Jaya Negara mewarisi mahkotaku, tetapi bukan kehati-hatianku. Ia salah mengira kekuasaan sebagai kekuatan dan rasa takut sebagai rasa hormat. Aku melihat dalam dirinya gema kebanggaan Kertanegara, tetapi tanpa fondasi kebesarannya. Dan aku mengkhawatirkan masa depan semua yang telah kubangun. Sebaliknya, kita melihat putri-putri Kertarajasa bersama Gayatri. Putri sulung, Tribhuwana, menunjukkan kewibawaan dan kekuatan yang tenang, sementara putri bungsu, Raja Dewi, lembut dan baik hati. Mereka belajar seni kenegaraan dari ibu mereka. Jika saya mengkhawatirkan putra saya dikuatkan oleh putri-putri saya. Pada mereka, saya melihat garis keturunan kepemimpinan yang sejati. Mereka memiliki keanggunan dan kecerdasan yang sangat kurang dimiliki Jaya Negara. Gayatri tidak hanya membesarkan putri-putri, tetapi juga calon-calon ratu, dan saya mulai memahami bahwa kelangsungan dinasti saya mungkin bukan bergantung pada putra saya, tetapi pada mereka. Gajah Mada, yang kini berpangkat rendah, terlihat berbicara dengan beberapa pengawal lainnya. Ia berbicara tentang negeri yang bersatu, dari satu lautan ke lautan lainnya. Jawa yang bukan sekadar kerajaan, melainkan jantung Mandala Nusantara yang tak tergoyahkan. Para pengawal yang lebih tua mencemooh ambisinya. Mimpi tentang Nusantara yang bersatu tidak berawal dariku, dan takkan berakhir dariku. Aku mendengarnya dari bisikan-bisikan prajurit biasa, dari nyanyian para penyair. Seorang garda muda, kata mereka, membicarakannya dengan intensitas yang membara, seolah-olah itu kitab suci. Ia tidak melihat kerajaan yang ada, melainkan kekaisaran yang mungkin ada. Sang raja jatuh sakit. Penyakit itu perlahan menjalar dan menggerogoti kekuatannya. Penyakit berbisik. Dari bertahun-tahun lalu tampaknya telah menemukan rumah permanen dalam dirinya. Tubuh mengingat luka-lukanya lama setelah pikiran mencoba melupakannya. Tahun-tahun terakhirku adalah pertempuran melawan musuh yang tak mampu kutipu atau kalahkan. Sebuah penyakit, yang lahir dari kelelahan dan kesedihan, mengakar di tulang-tulangku. Rubah besar. Si penipu yang telah menipu maut dan menggulingkan pasukan, sedang direndahkan oleh pembusukan yang sederhana dan tenang. Kertarajasa terbaring di ranjang kematiannya. Ia dikelilingi oleh keluarganya.
Ia mengabaikan putranya, Jayanegara, dan berpaling kepada istrinya, Gayatri. Ia mempercayakan semangat kerajaan kepada Gayatri, dan berjanji untuk membimbing anak-anak mereka. Di saat-saat terakhirku, aku membuat langkah strategis terakhirku. Aku tahu Jayanegara akan memerintah, sebagaimana haknya. Namun, kuserahkan perwalian dinasti kami ke tangan Gayatri. Kuminta ia menjadi akar pohon agung, tersembunyi namun kuat, yang memelihara mahkota meskipun pemiliknya lemah. Pertaruhan terakhirku adalah pada kebijaksanaan seorang ratu. Mata Kertarajasa terpejam. Tangannya yang menggenggam tangan Gayatri lemas. Sebuah gong berdentang di kejauhan. Sang pendiri Majapahit, arsitek kemenangan, telah tiada. Maka wafatlah raja pertama Majapahit. Bukan di medan perang, bukan pula oleh pedang seorang pembunuh, melainkan dengan tenang, di tempat tidurnya. Hidupku adalah kisah api dan bayangan, perjuangan pahit dan kemenangan gemilang. Namun, seperti semua kisah, kisah itu harus berakhir. Panggung kini telah disiapkan untuk para penerusku, entah suka atau duka. Raja Jayanegara duduk di singgasana. Ia berbalut sutra halus, tetapi tampak kecil dan ragu di kursi agungnya. Tindakan pertamanya picik dan penuh dendam, menunjukkan rasa tidak amannya. Mahkota diwariskan kepada putraku, dan istana menahan napas. Di mana aku telah menggunakan kekuasaan sebagai pisau bedah, Jayanegara menggunakannya sebagai tongkat. Ia mengelilingi dirinya dengan para penjilat, dan pemerintahannya dimulai bukan dengan janji keberlanjutan, melainkan dengan getaran ketidakstabilan. Salah satu tindakan pertama Jayanegara adalah memecat dan mengasingkan Jenderal veteran Nambi, salah satu loyalis terakhir ayahnya yang tersisa, berdasarkan tuduhan lemah dan dibuat-buat dari orang-orang kesayangan istana yang baru. Jayanegara memandang pengawal lama ayahnya bukan sebagai aset, melainkan sebagai ancaman. Ia salah mengartikan pengalaman mereka sebagai penilaian dan kesetiaan mereka terhadap kenangan saya sebagai tantangan terhadap otoritasnya sendiri. Ia melucuti dinding bentengnya sendiri dari batu-batu terkuatnya, satu persatu. Pemberontakan kecil meletus di sebuah desa. Garda kerajaan pun dikerahkan. Gajah Mada, yang kini menjadi kapten garda, Bayangkara, menunjukkan dirinya bukan dengan kekuatan brutal, melainkan dengan strategi cerdik yang mengepung dan menangkap para pemberontak dengan pertumpahan darah minimal. Di masa kepemimpinan yang lemah, orang-orang kuat ditempa dalam api kebutuhan. Bintang Gajah Mada mulai bersinar. Sementara raja baru bermain-main di istananya, prajurit biasa ini berada di medan perang, mendapatkan rasa hormat dari anak buahnya dan membuktikan bahwa pikiran yang tajam lebih berharga daripada darah bangsawan. Diam-diam ia menjadi pelindung yang dibutuhkan kerajaan. Bisik-bisik dan rumor mengganggu pemerintahan Jayanegara. Ia dianggap tidak bermoral dan tidak bermoral. Dalam tindakan yang sangat keterlaluan, ia mengurung saudara tirinya sendiri, calon Ratu Tribhuwana dan Raja Dewi, mencegah mereka menikahi pangeran yang cocok, mengisyaratkan hasratnya yang tidak pantas. Karakter seorang raja menentukan karakter zamannya. Pemerintahan Jayanegara mulai dikenal karena dekadensi dan aibnya. Ia menodai mahkota yang telah susah payah dipoles oleh saya dan istri-istri saya. Perbuatannya yang paling keji adalah terhadap saudara-saudara perempuannya sendiri, memperlakukan putri-putri Majapahit seperti miliknya sendiri, sebuah penghinaan terhadap kenangan akan kakek mereka, Kertanegara yang agung. Ratu Gayatri yang telah bersuami kini menjadi seorang pertapa yang dihormati, setelah mengasingkan diri dari kehidupan publik dan mengabdi di sebuah vihara Buddha. Namun, ia tetap menjadi kekuatan politik yang tangguh, diam-diam bertemu dengan anggota istana yang setia, termasuk Gajah Mada yang masih muda dan terhormat, membimbing mereka, dan melestarikan warisan suaminya. Gayatri telah berjanji padaku bahwa ia akan menjadi akar pohon itu, dan ia menepati janjinya. Dari ketenangan kamarnya, ia bertindak sebagai penguasa bayangan Majapahit. Ia mengumpulkan orang-orang yang setia, cakap, dan terhormat di sekelilingnya, membentuk pemerintahan diam-diam yang berupaya melindungi kerajaan dari kebodohan rajanya sendiri. Kebencian yang membara terhadap Jayanegara akhirnya meluap. Sebuah pemberontakan besar, yang dipimpin oleh pejabat Rakuti, berhasil merebut ibu kota. Jayanegara terpaksa melarikan diri. Benteng yang kubangun kembali dibobol dari dalam. Namun,
Ini bukan ulah seorang manipulator ulung seperti Halayudha. Ini adalah konsekuensi tak terelakkan dari seorang raja yang lemah dan dibenci. Pemberontakan Rakuti adalah gejala dari penyakit yang sedang membusukkan tahta itu sendiri. Untuk sementara waktu, kerajaan Baruku tampak akan runtuh di masa mudanya. Gajah Mada sendiri yang mengatur pelarian sang raja. Ia menyembunyikan Jaya Negara di sebuah desa terpencil. Seorang pengawal setia yang melindungi raja yang dipermalukan itu sementara ia sendiri berkuda kembali menuju ibu kota yang diduduki. Di masa tergelap kerajaan sejak jatuhnya Singhasari, hanya ada satu orang yang berdiri melawan arus. Gajah Mada. Ia bertindak bukan karena cinta kepada raja yang bodoh itu, melainkan karena kesetiaan yang kuat dan tak tergoyahkan kepada mahkota itu sendiri, simbol persatuan negeri ini. Ia menyelamatkan institusi, bukan orangnya. Gajah Mada bergerak di ibu kota dengan menyamar, menyebarkan disinformasi. Ia memberitahu rakyat bahwa raja selamat dan kembali dengan pasukan yang besar. Ia diam-diam mengukur loyalitas setiap bupati, membangun jaringan untuk merebut kembali kota dari dalam. Gajah Mada membuktikan bahwa ia telah belajar dari masa lalu. Ia melawan Kuti bukan dengan pedang, melainkan dengan senjata yang sama yang digunakan Halayudha, kata-kata. Ia membalikkan opini publik, menebar perpecahan di antara para pemberontak, dan mengerahkan pasukannya secara rahasia. Ia adalah seorang jenderal yang berperang dalam perang intelijen, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar prajurit. Ia adalah seorang negarawan berbaju zirah. Di bawah komando pengawal istana yang setia dan dengan dukungan rakyat, Gajah Mada memimpin serangan untuk merebut kembali ibu kota. Para pemberontak, yang terdemoralisasi dan terpecah belah, dengan cepat dikalahkan. Ia merebut kembali kotaku dengan satu gerakan yang menentukan. Sungguh sebuah mahakarya dalam strategi dan keberanian. Ia mengembalikan Jaya Negara yang tak layak ke singgasananya, tetapi semua orang di istana tahu siapa penguasa sesungguhnya di Majapahit saat itu. Bukanlah orang yang mengenakan mahkota, melainkan orang yang baru saja menyelamatkannya. Tahun demi tahun berlalu. Jaya Negara tetap menjadi penguasa yang buruk. Kerajaan mandek di bawah pemerintahannya yang buruk. Kerabat istana berharap pada Gajah Mada, tetapi ia tidak dapat bertindak melawan raja. Gajah Mada dihadapkan pada dilema yang mustahil. Kesetiaannya tertuju pada mahkota, tetapi pria yang mengenakannya justru menghancurkan kerajaan. Ia melindungi Jaya Negara dari 7 pemberontakan berbeda selama masa pemerintahannya, yang masing-masing menggerogoti kekuatan kerajaan. Ia terpaksa menegakkan pilar yang patah, menunggu hari di mana pilar itu akhirnya runtuh. Jaya Negara sedang menjalani prosedur medis kecil. Tabib istana, Ratanca, sedang membuat sayatan. Ada petunjuk bahwa Gajah Mada mungkin diam-diam telah menyetujui apa yang terjadi selanjutnya. Dalam sebuah tindakan yang mengejutkan, Tanca menikam raja hingga tewas, dan langsung dibunuh oleh Gajah Mada sebagai pembalasan. Cerita resmi menyebutkan bahwa seorang tabib yang tidak puas telah membunuh raja. Masa pemerintahan putraku berakhir bukan dengan ledakan, melainkan dengan pisau bedah di kegelapan. Apakah itu balas dendam belaka? Ataukah itu pembunuhan yang disetujui, tindakan mengerikan namun perlu untuk menyelamatkan kerajaan dari rajanya sendiri? Gajah Mada adalah orang pertama yang tiba di tempat kejadian, keadilannya cepat dan final. Ia membungkam si pembunuh, dan bersamanya, semua kebenaran yang tidak mengenakan. Gajah itu akhirnya berhasil membuka jalan. Setelah Jaya Negara wafat dan tanpa anak, tahta beralih ke kakak tirinya yang tertua, berdasarkan dekrit Gayatri. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dinobatkan sebagai Ratu Majapahit. Disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan versi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi perbedaan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya. Demikian pula penggambaran tokoh dan latar yang ada juga merupakan sebuah ilustrasi dari para tokoh tersebut.